Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat berapa ya itu ya saya ngomong ya? 86. Nah, surat An-Nisa ayat 86 udah mulai lancar. An-Nisa 86. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat berapa itu? At-Thaha 25. 25 sampai 28. Ya. Terus Robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Surat berapa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat berapa? 10. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kajian subuh ini tetap berlangsung. Surat berapa itu? Nah, surat 57 ayat 22 23. Ya, sudah tercatat, itu namanya program lorong waktu Allah. Semua kegiatan kita sudah tercatat. Ya, itu namanya program lorong waktu Allah. Ya, bersyukur kita bisa mengikuti program lorong waktu Allah dalam kebaikan. Ya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, berkat perjuangannya beserta para sahabatnya kita bisa mengkaji, menikmati apa hasil dari perjuangan semuanya itu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang iseng-iseng kita mau coba kaji, yaitu perbedaan antara hari kebangkitan makhluk yang berupa tumbuhan dengan manusia. Ya, seperti kita ketahui, ya, Al-Quran itu banyak sekali bisa kita bikin judul. Bisa kita ratusan ribuan judul, jutaan judul bisa kita bikin. Oleh karena itu di Al-Quran tertulis di surat 31 ayat 27, apabila kamu menghitung-hitung kalimat Allah, kamu siapkan lautan sebagai tintanya, sebagai tintanya ditambah 7 lautan lagi, sedangkan penanya lautan yang ada di bumi ini nggak ada akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah itu untuk diterjemahkan. Itu surat 18 ayat 109, dua lautan. Ya, jadi diturun lagi 2 lautan. Jangankan 2 lautan, 8 lautan aja nggak bisa. Ya, yang dituliskan sama Allah itu di surat 39 ayat 27 dengan banyak perumpamaan. Supaya manusia ini bisa belajar, gampang belajarnya, gampang bikin ide-idenya. Ya, gampang banget bikin ide-idenya. Mau bikin ide apapun, ide penelitian untuk menjadi doktor, untuk jadi profesor, ide untuk bikin penelitian untuk keselamatan kita, ide penelitian untuk mencari rezeki kita, menambah rahmat dan nikmatnya Allah, ada. Makanya Allah bilang di surat 10 ayat 58, katakanlah Muhammad, raihlah rahmat dan nikmatku, itulah yang tidak terhingga melebihi apa yang kamu kumpulkan. Ya, raih rahmat dan nikmat Allah melalui belajar Al-Quran dan hadis. Jadi nikmatnya itu banyak ide-ide di seluruh penjuru dunia ini. Makanya surat 41 ayat 53, akan aku lihatkan tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan dirimu sendiri, kebenaran kalimat Al-Quran. Ya, surat 51 ayat 20 sampai 23 sama seperti itu, dan kamu akan lihat nanti kebenaran Al-Quran itu apa yang aku katakan, kamu bisa lihat kebenaran Al-Quran itu. Ya, pada saat itu, pada saat di zaman Rasulullah, kalimat Al-Quran ini orang yang nggak bisa menerjemahkan kalimat Al-Quran itu saat itu, ya, dengan kemajuan yang terbatas, ya, karena Rasulullah kalimat Allah nih yang dibacain, ya,
Jadi bingung orang saat itu. Makanya dibilang, udahlah, nggak usah susah-susah. Jalankan aja secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u tuwatis syaiton. Surat Al-Baqarah 208. Jalanin aja secara kafah. Surat Al-Baqarah 285 secara samina wa atona. Dengarkan dan jalankan. Dah, nanti lu lihat buktinya nanti. Ya, kalimat Allah itu benar 100%. Buktinya nanti dengan perjalanan waktu. Ya, karena akal saat itu nggak bisa mencerna, nggak bisa. Ya, bayangkan di situ ada ayat yang tentang lautan, ada dua pemisah. Ya, saat itu Rasulullah nggak ada tuh nyebur ke dalam lautan, pakai masker segala macam, pakai scuba segala macam, melihat ada nggak ini? Nggak ada. Tapi dengan perjalanan waktu terbukti. Ya, orang nggak ada bisa melihat gunung-gunung itu berwarna-warni segala macam. Rasulullah nggak pernah jadi pemanjat gunung, tapi bisa tahu. Itu surat 35 ayat 27. Ya, itu ada. Di gunung-gunung itu aku turunkan hujan, aku tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang di atas gunung itu ada warna-warnanya beda-beda, ada warna kuning, warna merah, terus warna hitam. Ya Allah. Rasulullah nggak ada pergi tuh. Ya. Jadi sayang kalau kita kalimat-kalimat Al-Quran ini kita nggak pelajarin. Ya. Hari ini kita membahas tentang perbedaan hari kebangkitan manusia dan tumbuhan. Ya, mungkin dari ini ada yang udah jelas, mungkin ada yang nggak belum jelas. Ya, betapa hebatnya tumbuhan itu. Dengan yakin deh. Begitu benih-benih itu seperti benda mati. Ya, seperti benda mati itu begitu kita tanam, kita siram, wah yakin dia. Untuk mengasih rahmat bagi seluruh alam dengan yakin dia. Tumbuh. Manusia juga tadinya yakin. Tapi setelah perjalanan waktu jadi nggak yakin. Apalagi mau dicabut nyawa. Udah makin nggak yakin. Karena terlambat. Bagaimana supaya kita seperti nanti yakinnya tumbuhan pada waktu kita meninggal itu dibangkitkan, yakin. Oh, saya akan menerima insya Allah di kitab catatan itu di tangan kanan saya. Dengan yakin. Hanya dengan keyakinan itulah kita tempuh. Ya. Karena ada sesuatu yang istimewa dari suruhan Allah ini. Yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi kenikmatannya. Satu rahmat di dunia ini kita hanya dapat satu, yaitu rahmat Allah. Sedangkan 99 lainnya nunggu nih di sorga. Satu aja kita udah seneng, bukan main. Rasa kasih sayang segala macam. 99 yang nggak terhingga, yang dirasakan dengan hati itu langsung datang. Servis kita nanti, insya Allah di sorga. Ya, ya silakan, Dra. Ya. Di sini udah jelas tadi rangkaian ayatnya. Al-Quran itu dari Allah dan dapat dibuktikan, diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi seluruh orang pintar di dunia ini silakan dah buktiin tuh kalimat-kalimat Allah dan petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Surat 25 ayat 6, dari aku yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Surat Az-Zumar ayat 27 dituliskan dengan banyak perumpamaan agar mereka mendapat pelajaran. Salah satunya ada yang di surat Al-Imran ayat 7, yaitu berupa mukamat. Mukamat itu pokok, misalnya sholat, puasa, zakat, segala macam, dan mustasabihat. Mustasabihat ini adalah berupa perumpamaan. Ya, orang nggak ngerti maknanya. Tapi kata Allah dilanjutin, orang yang berakal dan berilmu mendalam akan mengatakan Al-Quran itu benar. Ini maksudnya. Tapi orang musyrik, orang yang di luar Islam akan mengatakan, akan memfitnah Al-Quran, ini bohong. Nggak ada maknanya nih. Ya, tapi orang yang berakal dan berilmu mendalam. Nah, sekarang kita akan bertanya, siapakah orang yang berakal itu? Itu ada di surat Al-Imran ayat 190-191, yaitu yang
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang yang berakal, yaitu yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Sehingga mereka berkata, ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan Kau masukkan aku ke dalam neraka-Mu, ya Allah, di dalam azab-Mu, ya. Nah, itu pegang. Ya, jadi yang berakal itu bukan profesor, bukan doktor, bukan pejabat, bukan segala macam, yaitu orang yang selalu panca inderanya menuju jalan Allah, ya, sesuai dengan janji kita setiap waktu sholat. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya, ini wajah tu wajia dan seterusnya, ya, itu janji kita untuk menjadi orang yang berakal. Terus enggak? Surat Fussilat ayat 53, ilmunya bisa dilihat seluruh penjuru dunia dan pada dirimu sendiri. Surat Az-Zariyat 51 ayat 5, ayat 20, 23, ya, ayat 5 itu kamu akan melihat apa yang aku katakan itu akan terbukti nanti. Ya. Terus surat 6 ayat 67, likulli naba'in mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Ya, sama seperti itu. Surat 38 ayat 88 sama seperti itu. Sekarang ini udah terbukti semua kalimat Al-Qur'an. Ya, cuman neraka surganya aja belum terbukti. Ya, tapi tapi semuanya harus yakin itu. Ya, itulah yang menunggu kita hasil selama di dunia ini. Ya, jadi harus kita jalankan, enggak bisa enggak. Itulah yang kita akan raih insya Allah. Ya. Terus enggak? Al-Quran untuk peringatan bagi seluruh alam. Ini semua surat seluruh alam. Ya, artinya apa? Ya, Al-Quran itu bukan hanya untuk manusia aja, untuk jin juga. Ya. Terus sudah gitu untuk tumbuh-tumbuhan. Terus yang ada di tubuh kita juga berlaku. Ya, bukan hanya pikiran kita juga, semua alat peredaran darah kita ini semua itu mengikuti perintah Allah. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 41, semuanya bersujud sama Allah. Saking menurut dengan sujudnya Allah, jantung itu walaupun capek, walaupun bagaimanapun, dia tetap berdetak. Kenapa? Kalau sampai dia berhenti, mati kita. Bahaya kita. Ngikutin dengan satu harapan, ya Allah, aku berdoa, jantung itu berdoa, ya Allah, dengan kalimat Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan seluruh panca indera aku di dalam tubuh ini ya Allah, aku rela untuk menuju sampai ajalnya yang aku tempati, manusia itu, ya. Jadi kita harus sadar itu. Kenapa? Kita udah janji lagi sama Allah, udah bilang, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah kepada Allah. Pegang. Terus surat 10 ayat 25. Ya, untuk semata-mata wallahu illa darussalam. Ya. Untuk mencapai surganya Allah, darussalam. Ya, enggak ada tujuan lain. Mencari rahmat dan ridhonya Allah sehingga kita menggapai apa yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan yang luar biasa yaitu surga Darussalam. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita lahir kita senang bukan main. Tumbuh-tumbuhan waktu ditanam senang bukan main, tumbuh dia untuk menservis manusia. Bahkan untuk mempertahankan keturunannya, dia rela menjatuhkan diri. Misalnya buah mangga, jatuhin diri itu begitu matang. Buah melon, buah segala macam, durian menjatuhkan diri. Ya, bukan kayak manusia. Ya, begitu mau diambil nyawanya, nanti dulu, wahai jiwa yang telah, surat 50 ayat 19. Wahai sesungguhnya kematian yang telah aku usahakan untuk hindarkan. Itu surat 69 ayat
29, wahai kematian yang memutuskan segala sesuatu. Ayat 30-nya surat 69 ayat 30, hartaku, kekuasaanku telah aku tinggalkan, tidak berguna sama sekali pada saat kematian itu. Itukah yang harus kita tempuh? Nah, lihatlah yang di poin yang ketiga, gambar ketiga, yaitu benih-benih itu dianggap sebagai benda mati. Kecuali kalau dia ditanam. Sedangkan manusia nanti, begitu udah meninggal dibangkitkan, udah dalam bentuk 12 rupa. Nggak seperti tumbuhan, 12 rupa. Sesuai dihadirkan dengan dosa masing-masing. Misalnya, untuk golongan pertama itu adalah golongan di mana manusia yang dibangkitkan itu tanpa tangan dan kaki. Ya, tanpa tangan dan kaki. Orang-orang yang menzalimi keluarga, tetangga-tetangganya, keluarganya segala macam akan bangun tanpa tangan dan tanpa kaki. Barisan kedua berbentuk babi hutan, yaitu yang sewaktu hidupnya melalaikan sholat dan seterusnya. Sedangkan orang yang berzina akan dihadirkan jalannya itu dengan wajah. Ya. Sedangkan golongan ke-12 itu adalah golongan yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya seperti sinar matahari yang bersinar. Itulah golongan yang akan kita tuju. Ya, supaya seperti itu jangan lupa kita berdoa, mantapkan. Tujuan kita itu apa? Yaitu untuk beribadah. Yang kedua untuk menggapai surga Darussalam. Oleh karena itu, berdoalah sama Allah di surat 17 ayat 80. Ya Allah, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Dan berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi semua yang kita dapat di dunia ini hanya semata-mata sebagai amanah. Bukan punya kita. Semuanya nanti akan ditagih. Semuanya akan dihadirkan nanti kalau seandainya kita nggak menjalankan amanah itu, termasuk di dalam 12 golongan nanti yang akan dibangkitkan. Ya, nanti Anda bisa cari itu 12 nanti hari kebangkitan untuk manusia yang sesuai dengan kesalahan-kesalahan masing-masing. Ya. Nah ini barisan ke-8, digiring dari kubur dalam keadaan terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Mereka adalah orang yang berbuat zina. Barisan ke-9, digiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap dan dari seluruh badannya keluar api, yaitu orang menjalimi anak yatim. Ya, jadi banyak. Anda bisa cari di Google nanti kira-kira kalau Anda melanggar kalimat Allah nanti akan dibangkitkan seperti apa. Ya, kita harus dibangkitkan seperti tumbuhan, yakin. Ya, terus. Terus enggak? Endra, terus Endra. Maaf dok. Yuk. Nah, bagaimana caranya kita belajar? Cara belajar itu semua ini udah dijelaskan di Al-Quran. Ya, kalau kamu nggak tahu surat 16 ayat 43, surat 21 ayat 7, segala apa yang kamu pelajarkan itu kalau tidak tahu, belajar dari orang yang tahu. Orang yang gampang, yang murah, yang bisa diperoleh setiap saat, yaitu cari di Mr. Google sama Mr. YouTube. Ya kalau nggak ngerti, kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis. Lihat, disaring betul-betul. Ya kalau nggak ngerti lagi, tanyakan lagi sama kiai atau siapa. Ya, tanyakan sama Zakir Naik, gampang semua kok. Ya, dan tujukanlah semua itu yang kita pelajari ke Allah. Sehingga Allah akan menuntun terus hati kita menuju jalan Allah. Itu ada di surat 29 ayat 69, surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9. Ya. Dan kalau kita dilatih terus seperti itu, Allah akan menambah terus.
menuju jalan ketakwaan. Dan terakhir itu, kata Allah, aku kasihkan kamu hikmah. Ya, di surat Al-Baqarah 269. Hikmah itu adalah kemampuan untuk menghayati Al-Quran sehingga ngerti seluruh kalimat Al-Quran. Itulah nikmat yang paling tertinggi yang aku berikan kepada untuk orang yang berakal. Ya, surat Al-Baqarah 269. Nah, inilah yang kita cari sekarang ini, seperti itu, makna, hikmah dari Al-Quran itu. Sehingga kita mengerti, sehingga kita gampang, oh begini maksudnya, sehingga terekam di hati kita. Ya, oh ini maksudnya. Dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kita kalau kita udah ngerti, menjalankannya akan enak. Ya, terus. Ingat kita hari kebangkitan. Allah udah bilang, ya, aku akan menggiring air itu melalui angin. Aku giring awan itu, ya, ke daerah yang tandus. Dari daerah yang tandus dan kering dan seperti mati, ya, aku turunkan hujan. Seperti itulah hari kebangkitan. Ya, sempurna, udah dijelaskan. Ya, seperti tumbuhan tadi, ya, berupa benih segala macam, begitu disiram air sedikit udah hidup. Jadi bagus. Ya, itu ada di surat 7 ayat 57, surat 43 ayat 11, surat 50 ayat 7 sampai 11, sama seperti itu. Itulah kamu nanti akan dibangkitkan. Gak usah ragu. Contohnya udah ada. Daerah yang tandus dan kering itu bisa dalam sekejap aja ada turun hujan, bisa dibangkitkan. Bisa dibikin bagus lagi. Nah, seperti itulah kamu dibangkitkan. Ya, nggak, jadi jangan ragu sama sekali. Ya, bahkan Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 24. Ingatlah pada waktu itu kamu nggak ada, kamu menjadi ada, kemudian menjadi nggak ada, kemudian menjadi ada lagi, gampang bagi Allah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 18 kalau nggak salah, bukan 24. Ya, nah itu udah tertulis di situ. Kalau 24 itu, salah. Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dimatikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah 28. Ya, kita harus berkaca dari kalimat itu. Gampang itu bagi Allah semua. Ya. Terus, nah, inilah dari tumbuhan itu begitu matang, udah waktunya untuk menservis manusia, dia akan menjatuhkan diri. Tubuh penuh semangat, tanpa beban, untuk menghasilkan buah dan keturunannya. Ya, kemudian ditanam lagi, itu tumbuh dia. Ya, itulah benda mati itu namanya benih. Ya, benih itu dianggap benda mati lah, karena selama dia nggak ditanam nggak bisa ini tumbuh. Dikasih air sedikit bisa tumbuh. Misalnya ditaruh di tisu basah, bisa dia tumbuh. Ya, tapi untuk tumbuh selanjutnya perlu medianya. Itu seperti itulah nanti kita dibangkitkan. Indra, setelah matang menjatuhkan diri dengan sukarela demi kelangsungkan keturunannya, begitu seterusnya. Tidak ada beban, tidak hina, dan tidak ada pertanggungjawabannya. Seandainya difasilitasi manusia, seluruhnya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, makanya Allah bilang di surat 21 ayat 105, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yang mengikuti seluruh perintah Allah. Jadi semuanya untuk rahmat bagi seluruh alam, sama seperti tumbuhan ini. Ya, kemarin saya sudah kasih kalkulasinya berapa keturunan, ya, sehingga bisa menservis semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terus enggak?
manusia berjuang untuk dunia penuh semangat. Setelahnya, ya pada waktu bayi dia penuh semangat tuh, ya. Dalam perjalanan waktunya dia lupa sehingga ajal menjemput. Sehingga akibatnya apa? Dibangkitkan dengan penuh ketakutan dan rasa hina. Tertunduk dan memikirkan akibat yang telah dikerjakannya oleh seluruh panca indera dan panca inderanya sebagai saksi. Panca indera jadi saksi. Ya, surat 75 ayat 14. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Ya, surat 24 ayat 24. Lidahmu, tanganmu, kakimu menjadi saksi bagi kamu. Ya, itu surat 41 ayat 19 sampai 23. Ya, pada waktu mereka digiring ke dalam api neraka, kemudian pisah-pisahkan, kemudian hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka, dan kulit mereka berkata, menjadi saksi dia. Wahai kulit, kenapa kamu menjadi saksi untuk menjerumuskan aku ke dalam neraka? Kita udah di versi yang lain. Sekarang saya sebagai saksi. Ya, terus enggak? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Ya, surat 42 ayat 45. Ya, terus enggak? Surat 37 ayat 17 sampai 18 dibangkitkan dalam keadaan tertunduk dan terhina. Surat 14 ayat 43 44 mereka datang tergesa-gesa dan mata tidak berkedip dan hati kosong. Ya Allah, berilah kesempatan balik ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami mematuhi seruan Engkau dan mengikuti Rasul-Rasul-Mu, ya Allah. Surat 34 ayat 51 mereka begitu dibangkitkan itu ketakutan, ingat akan dosa-dosanya selama di dunia. Ya, surat 54 ayat 6 sampai 8 pandangan mereka tertunduk ketika keluar dari kuburan seakan-akan belalang yang berterbangan, saking takutnya berkumpul berkelompok-kelompok. Wah, ini adalah hari yang sulit. Ya, saking takutnya itu ribut segala macam. Ya, surat 79 ayat 46 lupa kita pernah tinggal di dunia ini apa enggak, atau baru sebentar aja tinggal di dunia ini. Ya, sama yang tadi surat 42 ayat 45 tertunduk hina dengan pandangan lesu. Surat 70 ayat 11 pada saat itu orang berdosa ingin menebus seperti di dunia dengan anak, dengan saudara, dengan harta, dengan jabatan, dengan istri, dengan semua yang anak yang ada, semua yang di dunia ini nggak bisa. Penyesalan udah nggak bisa dibetulin lagi. Ya, sayang kita kalau seandainya kita tidak berusaha di dunia ini untuk menuju jalan Allah. Terus enggak, pada saat dibangkitkan berjalan surat 17 ayat 97 berjalan terbalik dengan wajah dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ya, yang tadi berjalan kebalik itu yaitu orang yang berzina. Surat 54 ayat 48 pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan pada mereka rasakanlah sentuhan api neraka. Diseret wajahnya. Surat 33 ayat 66 ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat pada Allah dan Rasul. Saking beratnya. Tapi ini udah penyesalan, udah nggak ada gunanya. Ya, terus enggak? Nah, ini surat minta kembali ke dunia nih, banyak sekali. Ini yang saya ungkapkan ada 5, semuanya minta balik ke dunia. Tapi udah terlambat, nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa. Nah, sebelum terlambat, ya, mulailah sekarang kita
menuju jalannya Allah. Nggak ada jalan lain. Sehingga pada waktu kita dibangkitkan dengan penuh keyakinan. Seperti keyakinan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Indra terus ya. Apabila orang itu pemimpin dalam kebaikan, selalu mengajak pada kebaikan, serta banyak pengikutnya dalam kebaikan, maka ia akan diberikan kepada buku yang putih. Di bagian awal tertulis keburukan-keburukannya, dan di bagian akhir tertulis kebaikannya, sehingga ketika membacanya ia merasa takut. Dan mukanya menjadi pucat pasi, lalu ia mendapatkan tulisan, keburukan-keburukanmu telah aku ampuni, maka ia pun merasa sangat gembira. Itulah kegembiraan yang sangat tidak terhingga. Sebaliknya apabila pemimpin itu dalam kejahatan, maka ia diberi buku hitam dengan tulisan hitam. Di bagian awal tertulis kebaikan-kebaikannya, di bagian akhir tertulis keburukannya. Dia membacanya dan mengira bahwa dia akan selamat, tapi di akhir kebaikannya dia mendapat kebaikanmu telah ditolak. Pada saat itu wajahnya berubah menjadi muram, sedih dan putus asa. Ya, jadi walaupun kita telah berbuat baik segala macam, pertahankanlah, istiqomahlah. Jangan sampai di detik-detik akhir itu kita malah enggak istiqomah, ya, sehingga akan menjerumuskan kita ke neraka. Jangan sampai, ya, istiqomah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang seperti ini, yang enggak istiqomah, yang meninggalnya neraka. Salah satunya adalah waktu perang, dengan luka banyak tusukan, dia kesakitan, enggak tahan, dia bunuh diri. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, matinya surga apa neraka? Neraka. Karena nggak sabar, nggak istiqomah. Ya. Dan ada sahabat lagi tertarik sama wanita, sehingga agamanya ditinggalin. Masuk agama Kristen. Hilang seluruh hafalan Al-Qur'annya. Hilang amal jihadnya. Udah dinasihatin, tetap nggak sadar. Ya udah, putus. Ya. Makanya Allah bilang di surat Maryam ayat 83, aku jadikan setan itu supaya kamu bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, itu surat 6 ayat 44, apabila kamu merupakan Al-Qur'an, akan aku bukakan seluruh pintu kebahagiaan dunia ini, sehingga kamu bergembira dengan apa yang aku berikan, sehingga datang ajal. Baru kaget. Tapi udah nggak ada guna. Jadi pegang Al-Quran itu. Jadikan kita rindu kalau kita berapa menit pun nggak megang Al-Quran, nggak melihat Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi syafaat untuk kita nanti di akhirat. Insya Allah nanti kita dibangkitkan dengan penuh keyakinan seperti kebangkitan tumbuhan, benih. Nggak ada rasa dosa, nggak ada rasa ini. Bisa kita yakin. Jangan tadi dibangkitkan dengan 12 bentuk amburadul. Nggak ada kepalanya di bawah, bau-bau busuk, dari lidahnya keluar darah dan nanah. Ya, hanya kita karena tergoda. Makanya Allah bilang di surat 35 ayat 5 sampai 7, wah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Oleh karena itu, kamu jangan terpana oleh kehidupan dunia. Jangan kamu menjadikan setan itu sebagai petunjuk. Jadikanlah dia musuh. Pakailah kalimat Al-Quran untuk menantangnya. Ya, terus. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu nggak dibangkitkan ke dunia, aku jadi tanah aja lah. Begitu juga surat An-Nisa ayat 42, penyesalan terlambat. Coba aku tidak dihadirkan di dunia. Kalau jadinya seperti ini, udahlah. Ngapain saya harus dicoba di dunia? Supaya tidak menyesal seperti itu. Waktu dibangkitkan harus tujuannya itu, tujuan didatangkan ke dunia ini kita harus jelas.
Tadi untuk semata-mata beribadah untuk menggapai surga Darussalam. Kembalikan lagi ke itu. Jangan sampai penyesalan ini terlambat semua. Seperti yang diterangkan di Al-Quran. Tidak. Ingatlah tujuan datang ke dunia untuk beribadah. Oleh karena itu kita diingatkan terus pada waktu sholat untuk menggapai surga itu semua. Diingatkan kembali, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah masuk keluar yang benar, dan berikanlah apa yang ada dari sisimu di dunia ini sebagai kekuasaan yang dapat menolongku. Itu kita pegang. Istiqomah dengan kalimat itu. Ya, terus enggak? Ya, sehingga kita ini yang kita nantikan. Adapun orang berikan kepada kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Surat Al-Haq ayat 19. Sesungguhnya dia berkata begitu menerima surat kitabnya itu, aku yakin sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku seperti ini. Maka kepada diri mereka dikatakan lagi, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Itulah yang kita cari. Seperti tumbuhan tadi. Terus enggak? Bergembiralah dengan karunia dan rahmat dari Allah. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Surat 10 ayat 58. Terus enggak? Jika kau rasa ujianmu sebesar kapal, ketahuilah bahwa rahmat Allah itu seluas lautan. Yang penting sabar, itulah kuncinya. Innallaha ma'as-sabirin wa basyiris sabirin. Terus wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul hadzil azim. Surat 41 ayat 35. Sifat yang baik itu aku turunkan kepada orang yang bersabar dan yang mempunyai keberuntungan yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan aku kasih pahala tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Pegang itu kata kuncinya, sabar. Sabar. Enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pilih yang mana yuk. Seperti tumbuhan, seperti benih dibangkitkannya, atau seperti tadi 12 macam. Yang ke-12 sih nggak apa-apa. Ya, itu terserah Anda milihnya. Makanya Allah bilang surat 853, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali dirimu sendiri merubah nikmat itu. Ya, terserah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jangan lupa ya, itu ada yang di chatting, siapa mau nontadaburin Al-Quran, ya itu bisa di-download, itu udah ada ininya, downloadnya, ya di chatting. Ya, ya silakan, ada yang mau bertanya. Silakan. Ayo nanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang keras, yang tanya, keras. dokter. Ya, dokter kan menyampaikan dari awal tadi untuk istiqomah berbuat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Kemudian dengan ibadah-ibadah di keseharian kita tuh dokter, adakah doa-doa yang dokter jalankan supaya kita selalu istiqomah? Karena dalam keseharian tuh selalu banyak tuh godaan-godaan. Misalkan kita pengen baca Al-Quran, tiba-tiba ada aja tuh misalnya ada acara apalah gitu, supaya kita disiplin lah meluangkan waktu. Kira-kira gimana nih dokter? Sekarang saya Mohon tanya. ya. Terima kasih jawaban pertanyaannya. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu sekarang ada dekat dari Anda nggak? Atau jauh? Dekat. Dekat, sangat dekat sekali. Di saku bisa ada. Iya. Ya, kalau Anda sibuk aja, bisa nggak sambil Anda baca? Bisa sih sebenarnya. Nah, itu yang berat nih dok ya. Ya, kecuali kalau dulu Anda baca buku textbook bahwa tuh Al-Quran segede setebal apa, oke lah. Dikasih Allah kemudahan. Ada di saku kita tuh, kecil di ini. Sambil nulis-nulis, sambil belajar, sambil nyusun bisa. Kalau mau lebih gede lagi ngelihatnya, beli aja notebook. Bisa. Harga terjangkau. 3 juta bisa. 3 juta tapi dengan niatin untuk surga, waduh. 3 juta untuk niatin untuk mendapat kekuasaan di dunia ini untuk menuju jalan Allah, bisa. Tapi susahnya sekarang ini. Yang tadi surat 17 ayat 80, ya Allah, keluarkanlah aku dalam keadaan suci, masukkanlah aku dalam keadaan suci. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan dari sisimu yang bakal menyelamatkan aku. Materinya udah ada semua. Udah ada di dekat dari kita. Sambil tidur kalau kita nggak bisa, males ininya, dengerin aja dah murotalnya. Insya Allah terekam tuh. Ya, jadi apa ininya? Yang disebut berat. Godaan ya dok ya. Ya betul Bu, godaannya luar biasa yang ya itulah yang belum dilatih secara disiplin. Harus dilatih. Ingat, umur kita nggak tahu. Ya, makanya Allah bilang surat 31 ayat 34, apakah kamu tahu besok itu masih milik kamu? Apakah kamu tahu kamu meninggal di mana? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, siapin diri terus. Makanya Allah bilang di surat 43 ayat 36 37, apabila kamu melupakan Al-Qur'an, akan aku jadikan setan memimpin kamu, menjadikan teman karib kamu, membisikkan apa yang buruk-buruk menjadi pedoman kamu. Hingga tersesat kita. Ya, surat 7 ayat 175, apabila kamu melupakan Al-Qur'an, setan beserta pasukannya nguber. Nguber kita tuh. Misalnya kita ngelihat duit nih, aduh bisa buat tilap apa enggak nih, kan nggak ada orang tahu nih. Ya, begitu dijalani sekali, wah udah mekanisme pertahanan kita udah hilang tuh. Begitu hilang, udah kita nganggap dosa itu biasa aja. Yang pertama itu kita harus tahan terus sebisa mungkin, sekuat mungkin. Sama aja kayak misalnya laki-laki melihat orang lain cantik, terus dia sempat dibuka pertahanannya untuk berzina, udah. Dia udah tergoda terus. Jadi jangan. Untuk kembalinya lagi susah tuh. Jadi pertahankan yang udah ada. Yang bagi yang udah bergelimang segala macam, paksain diri untuk sana. Ya. Apalagi mau bertanya? Berdoa terus sama Allah, minta dibukakan hati. Ya. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, Allah ngerti kok. Ya.
Oke, Terima kasih dokter. ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. Yang hadir di sini semuanya, kalau saya kasih judul kajian, mau nggak ikut nimbrung, ngebantu saya? Pola pikirnya kemana? Misalnya di surat ya 31 ayat 27 nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, tapi kenapa di surat Toha ayat 2 Ma anjalna alaika Qur'ana litasqa. Aku turunkan Al-Quran itu bukan bikin untuk susah kamu ya Muhammad. Jadi yang 8 lautan ini kok nggak susah. Hanya ini satu seperti dua kata yang bertolak belakang nih. Bagaimana menerangkannya? Bisa nggak? Kalau itu dijadiin judul. Misalnya lagi di surat 16 ayat 78. Aku jadikan kamu pada waktu lahir nggak tahu apa-apa, tetapi dengan perjalanan waktu, kata Allah, kamu aku kasih hati, aku kasih pendengaran, aku kasih penglihatan supaya kamu bersyukur. Tapi kenapa di surat 23 ayat 78, surat 67 ayat 23, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini kan bertolak belakang. Bagaimana kita mengkajinya? Sehingga kerangka pemikirannya jelas. Contohnya lagi, seperti rame-rame di YouTube ini. Surat 10 ayat 3, surat 11 ayat 7, surat 29, surat 25 ayat 59, di situ tertulis, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 masa. Tapi kenapa di surat 41 ayat 10 sampai 12 8 masa? Bagaimana menjelaskannya nih? Yang satu 6 masa, yang satu 8 masa. Itu jadi ini bagus. Terus satu lagi, Allah mengharamkan di surat Al-Baqarah 168, 172, makanlah dari hasil bumiku yang halal dan baik. Tapi kenapa di 173-nya yang haram itu udah jelas? Kecuali apabila kamu kepepet. Apa maknanya nih? Surat 5 ayat 3, bila kamu kepepet boleh. Apa maknanya? Makna ilmiah di balik itu. Makna menjelaskannya itu. Kira-kira mau nggak? Dari sekian itu kira-kira mana yang dipilih? Tapi dengan satu syarat, yang hadir sekarang ini harus bikin. Sehingga kita sama-sama ngebahas. Ya, jadi kita pembicaraan nggak satu arah. Enak semuanya pada ini segala macam. Nggak apa-apa. Salam biasa. Hmm. Mau nggak gitu pola kajiannya? Hah? Jadi kita hidup nih kajiannya nih. Enak banget. Ayo. Siapa yang mau? Nggak apa-apa. Oke. Nanya. Siapa yang nanya dah sekarang? Itu judul-judul yang saya mau bikin tuh. Banyak sekali. Ya, dengan insya Allah dengan kita sering melatih seperti itu kita akan ingat terus. Bertanya Ya. dokter. Mau Apa? tanya dokter. Itu Silakan. yang 12 golongan tadi yang kita dibangkitkan dalam 12 golongan tadi, surat berapa dok? Nggak ada itu hadis. Oh hadis. Yang 17 ayat 97 tadi ada. Ya itu jalan dengan wajah di tanah. Diseret. Nah, satu itu. Ya.
kasih dok. Dijelaskan itu di hadis 12 golongan. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat siksaan seperti itu. Ya, dan Rasul bertanya sama malaikat Jibril, kenapa sih dia bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa ini segala macam? Ya, makanya diterangkan. Ya, buka aja itu internet 12 tipe-tipe manusia yang akan dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, di hari pengadilan. Apa di mana, tinggal kita pilih aja saat itu kita di mana posisinya. Terima kasih dokter. Ya. Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardian Pak Dokter. Ya, gimana Dian? Ya, mau tanya mengenai sholat dan sabar sebagai penolong, kecuali sesungguhnya amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, tapi di sini dikaitkan pada saat posisi orang emosional atau marah, yang namanya istiqomah, yang namanya menjalankan Al-Quran secara kafah, terus apalagi pada saat amarah itu semuanya blank nih dokter. Yang ngerti juga pasti namanya godaan setan itu pasti dari kanan, kiri, belakang. Itu hilang semuanya tuh Pak Dokter. Mohon petunjuk Pak Dokter dengan berkaitan surat Al-Baqarah ini Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di surat 8 ayat 11. Ya, di situ tertulis, sucikanlah kamu dengan wudhu. Ya, salah satunya dan wudhu itu akan kita sehingga kita dijauhi dari setan. Malaikat itu akan dekat ke kita. Ya, dan semuanya itu dan wudhu itu, terus sudah gitu kita waktu Bilal itu latihan dengan sholat wudhu. Ya, pokoknya dia lagi marah segala macam dia wudhu terus dilanjutin dengan sholat. Ya, sholat wudhu. Dan itu jadi amal ibadah Bilal yang terkenal. Ya, sehingga dengan amalan itu bakyaknya aja udah sampai di ini nih, di surga. Rasulullah waktu Isra Mi'raj ketemu, bilang, aku kok dengar suara bakyak kamu ya? Amal ibadah apa sih yang kamu banggakan? Rasulullah. Bukan dia bilang, oh waktu disiksa sama Abu Jahal itu lah ahad. Enggak. Itu amal ibadah, yaitu amal ibadah sholat wudhu itu. Ya. Nah sekarang amal ibadah kita apa? Katakanlah kita sholat itu, misalnya kita digoda nggak khusyuk, balikin lagi. Ya, tarik lagi. Karena nggak mungkin ya sholat sampai khusyuk betul-betul dari mulai awal sampai terakhir, nggak mungkin. Ya, jadi yang penting kita berusaha menuju ke sana. Ya, untuk melengkapi itu supaya sholat khusyuk itu harus banyak dengan tingkah laku yang mendekati diri kepada Allah. Ya, mendekati diri kepada Allah itu yaitu kita berbuat baik. Insya Allah dengan berbuat baik terus dalam kehidupan sebelum kita sholat, insya Allah kita akan terus dituntun untuk menuju kepada sholatnya yang insya Allah hampir khusyuk. Ya. Kebanyakan kita ini nggak khusyuk, satu lagi, karena kita berpikiran dengan pikiran dunia. Kita nggak istiqomah. Makanya Allah bilang, ya di surat Al-Baqarah 112, surat Al-Baqarah ayat 38, ingatlah dengan petunjukku itu tidak ada rasa gelisah di dalam hatimu, ya, nggak ada rasa sedih di dalam hatimu. Ya, kembalikan lagi kepada Allah. Sehingga rasa gelisah, rasa sedih itu nggak terbawa, rasa amarah nggak terbawa tuh
di dalam sholat nantinya. Ya, insya Allah dengan kita latih seperti itu, insya Allah sholatnya akan lebih enak aja, lebih khusyuk insya Allah. Ya itu mungkin latihan yang bertahap, ya, yang nggak bisa sekali dua kali. Ya, tapi Allah bilang itu kamu itu masuk surga bukan karena mengharap dari sholat, ya, Ya Allah. hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Ada suatu cerita, ya, waktu itu seorang ulama tercatat di Lauhul Mahfuz itu meninggalnya nanti matinya itu akan masuk neraka. Ya, sampai dia bilang, Pak, setan sama mereka bisik, lu kenapa sih? Setan bisikin, lu mau beribadah terus, orang catatan lu di Lauhul Mahfuz lu masuk neraka, biarin aja. Mau masuk neraka mau apa kek, gua sholat, gua beramal ibadah ini hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, titik. Masuk neraka juga rahmat dan ridhonya Allah. Kalau udah seperti itu ya udah, yang penting kita usaha menuju ke sana. Akhirnya apa? Sama Allah dirubah. Program itu dirubah sama Allah. Nah, sekarang usaha kita ada nggak seperti itu? Bayangin, waktu Khalid bin Walid di dalam perang Yarmuk, ada suatu jenderal namanya Gregor siapa itu, ya, dia mau perang tanding sama Khalid bin Walid. Dan dalam sebelum perang tanding itu ditanya, hey Khalid, sebelum gua perang tanding sama lo, gua mau tanya, betulkah Allah itu menurunkan pedang untuk kamu sehingga kamu dijuluki pedangnya Allah? Oh enggak, saya dijulukin pedangnya Allah. Jawab dengan jujur ya. Saya dijulukin pedang Allah itu tadinya saya orang ini, orang yang memusuhi Islam. Bahkan saya mau bunuh di dalam peperangan sama umat muslim. Ya, di dalam perang apa? Perang Badar, satu lagi perang apa? Uhud. Perang Uhud. Ya, itu karena kecerdikannya Khalid bin Walid sehingga Rasulullah kalah. Rasulullah kalah bukan karena seharusnya Rasulullah menang. Karena apa? Pengikutnya nggak istiqomah. Suruh nunggu di bukit Uhud untuk memanah, dia kabur gara-gara digoda sama harta rampasan perang. Ya akibatnya kalah. Bayangin Rasulullah sendiri punya strategi dikalahkan. Ya, gara-gara karena gara-gara nggak konsisten nih pengikut Rasulullah. Tak istiqomah. Ya, jadi itu harus pelajaran. Kita harus ikut. Kita bisa enggak? Ya, harus istiqomah. Karena kalau nggak istiqomah bahaya. Mengambil, merampas yang kalah itu. Dari itu diharapkan kita akan selamat nantinya. Itu datang lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita diuji dengan COVID istiqomah enggak? Istiqomah sholatnya rapat-rapat enggak? Enggak. Jarang-jarang. Gimana? Oh itu kata MUI nggak bisa. MUI itu apa lebih hebat dari Allah? Nggak ada. Ya, istiqomah itu yang penting. Bagaimana kita disuruh istiqomah, dicoba seperti Nabi Ibrahim dicoba. Siti Hajar, gue tinggalin tuh di padang pasir. Suruh siapa ini? Suruh Allah. Langsung, oke, kalau suruh Allah saya akan jalankan. Karena di dalam itu ada suatu kebaikan. Perintah Allah itu pasti ada kebaikannya. Kita nggak bisa logika. Ya, waktu Nabi Ibrahim disuruh nyembeli Ismail, ya ayah nggak usah ragu, ya ayah kalau perintah Allah. Kita perintah Allah ini ragu. Oh ini kan Arab Saudi ini ngikutin begitu, pertanyaan saya. Ya, siapapun ya yang Allah udah ngasih petunjuk segala macam, mutlak kita harus ikutin. Oh waktu itu Umar bin Khattab kan nggak masuk ke daerah yang wabah taun.
Karena dia dianggap dia sebagai pemimpin satu-satunya umat muslim. Kalau dia biasa disilahkan masuk. Ya, tapi orang yang di kota tahun itu sendiri, kalau sholatnya rapat juga. Yang kena penyakit diiniin, pisahin. Karena disuruh itu pasti ada kebaikan. Kebaikannya apa? Itu sebagai sensitizer untuk merangsang antibodi kita. Coba lihat orang yang kena COVID itu, antibodinya dicek, ya, antibodinya pasti tinggi dibandingkan dengan yang divaksin. Ya, sekarang pertanyaan itu kita hindarin. Ya silakan aja ini sendiri. Ya, saya kena COVID, antibodi saya lebih dari 300. Orang yang divaksin antibodinya 0, ada yang 5, ada yang 35, ada yang 40. Nggak pernah mencapai yang tertinggi seperti orang kena COVID. Makanya orang yang kena COVID sendiri, itu plasmanya itu laku dijual. Karena disitulah sumber antibodi. Sementara antibodi yang diperoleh dari vaksin, nggak laku tuh plasmanya dijual. Itu aja contohnya. Tapi kita tetap bersikuku, ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, jadi kita harus istiqomah. Itu yang penting. Satu aja koslet, udah. Apalagi menuju mau meninggal. Koslet aja, udah habis. Ya. Makanya tadi jelas surat 17 ayat 80, matikan aku, keluarkan aku dalam keadaan suci, matikan aku dalam keadaan suci. Jadi kita udah berbuat baik nih, matinya sedikit aja proses, ada berzina, ada ini, korupsi di situ, udah habis. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, masih 5 menit. Ya, jadi kalimat istiqomah itu harus tetap deh. Harus tetap semuanya. Ya, artian ya, misal kita karena sholatnya nggak ususu, males gua sholat nggak boleh. Usahanya itu yang dihitung sama Allah. Ya, apalagi dari usaha sholat itu, terus kita kan dibilang di Al-Quran itu surah 29 ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, udah jalanin. Walaupun sholatnya nggak terlalu khusus segala macam, mulai latih maknanya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, kita jalanin. Ya, jangan jadi minder. Tinggal sholat, terus tetap berbuat ini segala macam, keji dan munkar. Gue sholatnya gak usah ini, biarinlah. Gue inilah korupsi juga lah. Oh ini berzina juga lah. Oh iya, bukan begitu. Ya, yang kita bisa selesaikan kita selesaikan. Ya, ada lagi mau bertanya? Ada lagi? Assalamualaikum dok. Salam. Kita mau tanya ya. Gini dok, ini kan berbicara tentang kebangkitan. Nah saya saya mencoba mencari-cari dan ini udah lama sekali ini kepikiran saya. Yaitu gini, tentang reinkarnasi. Ini dalam surat Luqman ayat dok. Ini dasar-dasar pemikiran saya ya dok. Dasar-dasar pemikiran saya. Surat Luqman ayat 27. Pohon dan laut dikali 7 kali, dia tidak mampu menulis kalimat Allah. Surat Al-Kahfi 107.
pohon dan laut 9. ditambah apa? AKB ayat 109. Ayat 109 ya. Pohon dan laut ditambah semisal bisa mencukupi, tidak mencukupi untuk menulis kalimat Allah. Yang lain, surat An-Nisa ayat 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Terus Al-Baqarah ayat 65. Orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat, maka dikutuk menjadi kera yang hina. Itu surat Al-Maidah ayat 60. Orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, ada yang dijadikan kera dan babi. Surat Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang menjadikan pasangan dari bumi, dari diri kamu sendiri, dan dari apa yang tidak kau ketahui. Surat Waqiah ayat 6. Jangan dulu, disimpulin dulu. Apa yang dari baca? Tinggal satu lagi, Dok. Tinggal surat satu lagi. Surat Waqiah 61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu dan membangkitkan kamu kelak dari keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, kesimpulannya tuh gini, Dok. Kan waktu itu, maaf dokter, kan katakan bahwa kita boleh menginterpretasikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Nah, saya tuh kadang-kadang tuh melihat misalnya ada orang, dia kebetulan lahir di suatu lingkungan yang sama sekali tidak ada agama. Bahkan lingkungannya itu mungkin penjudi, pezina, pemabok dan sebagainya, sehingga untuk mendapat petunjuk dia susah sekali. Nah, kemudian dia meninggal. Nah, Allah kan adil. Nah, padahal surga itu kan khalidina fiha, artinya abadi selamanya. Nah, untuk manusia-manusia yang seperti ini yang kebetulan tidak mendapat lingkungan yang mudah mendapat petunjuk, itu apakah kalau dia berbuat dosa langsung akhirnya khalidina fiha abada itu artinya masuk neraka selamanya, dan apakah tidak ada kesempatan atau second chance atau third chance atau kesempatan lain di mana dia terjadi reinkarnasi. Nah, dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu saya melihat kok Allah kan adil dan maha pengasih dan maha penyayang. Adakah mungkin manusia sebelum dibangkitkan nanti di akhirat itu ada kesempatan untuk di dunia ini secara bertahap itu mendekati kebaikan-kebaikan. Karena kadang-kadang kan kita ngelihat ada orang yang kok kayaknya untung aja. Dia melakukan untung terus. Apakah itu bukan karena disebabkan kehidupan mereka, kehidupan dia yang dulunya tuh memang sudah mau berbuat baik dan akhirnya sampai pada puncak di mana dia akhirnya menjadi orang iman yang istiqomah sekali gitu loh. Nah, mungkin itu aja, Dok. Maaf ya. Saya kadang-kadang berpikir agak liar, tapi itulah yang ada di pikiran saya. Terima kasih, maaf sekali kalau agak menyimpang. Terima kasih, Dok. Ya, Bu Haryati, ya. Terima kasih. Ya, reinkarnasi itu nggak ada di dalam ajaran Al-Quran. Ya, cuma yang jelas kita ini, ya, kalau seandainya kita berbuat dosa, Allah udah ngasih janji kok. Surat 4 ayat 18. Selama kamu bertobat, sebelum nyawa itu sampai tenggorokan, akan aku kabulkan. Kalau dosa itu terhadap Allah. Makanya diperkuat di surat 39 ayat 53. Wahai jiwa yang telah menjalimi dirimu sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka akan mengabulkan dosa seluas lautan, seluas bumi, setinggi antara laut dan bumi, setinggi antara laut dan langit.
Aku kabulkan dosa terhadap Allah. Kali enggak. Ya, asal sebelum sampai tenggorokan seperti Firaun 10 ayat 91 baru mau tobat, nggak diterima, disumpel langsung sama malaikat. Ya, tapi yang tadi contohnya yang jenderal itu perang sama Khalid bin Walid, setelah diterangin sama Khalid bin Walid dengan jujur, akhirnya apa? Ya, dikasih hidayah sama Allah. Lebih baik kalau begitu caranya gue membela umat muslim berperang sama Khalid bin Walid. Terus sebelum berperang dia nanya, Khalid, saya mau mensucikan diri saya. Sehingga kalau saya mati nanti setelah membela Islam ini, saya dalam keadaan bersih. Diajarin dalam waktu singkat itu dia sholat. Cara berwudu. Oh, udah sholat berwudu, dia pergi perang mati. Insya Allah. Gampang kok. Gak susah-susah. Dari salahnya Kita istiqomah nih. Pas detik-detik mau mati, mengkhianati hukum Allah. Hati-hati. Makanya di surat 17 ayat 80, keluarkan aku dalam keadaan suci, masukkan aku dalam keadaan suci. Dan semua yang ada di ini, yang diamanatkan di dunia ini, yang dikasih Allah sebagai suatu kekuasaan, yang bakal menolong aku. Yakin itu. Nah, sekarang untuk mempelai itu, mau kita di lingkungan orang yang bermaksiat atau segala macam, nggak peduli. Kan saya bilang, Al-Quran itu ada di pocket. Al-Quran itu bisa dimasukin ke hati. Saya apa datang kemari beribadah, satu pegang itu. Beribadah itu jujur, ya. Kemudian mematuhi perintah Allah. Untuk apa tujuan sampai surga? Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Surah 10 ayat 25. Untuk menuju surga Darussalam yang aku berikan kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah ke jalan yang lurus. Di situ nggak disebutin sepanjang waktu jalan lurus, enggak. Sebelum nyawa sampai tenggorokan. Gampang kan? Ya. Nah, itu yang harus ini, dan banyak cerita-cerita. Ya, ada waktu itu seorang ulama, ada orang sempuh bunuh 99. Dia udah mau bunuh orang. Terus dia nanya ulama, oh lu kalau begitu nggak dimaafin. Padahal Allah bilang, dimaafin. Nah, ini apa? Ulama itu dibunuh. Karena dia mencari untuk suatu kebenaran, untuk minta maaf, di dalam perjalanan waktunya meninggal, diperhitungkan itu. Niatnya itu. Insya Allah akan menyelamatkan dia. Nyawa itu kerongkongan. Saya jangan nyawa sampai kerongkongan, udah putus ya kalau dia sampai kerongkongan. Kita keberanian bahwa dosa sama manusia harus cepat minta maaf. Makanya di dalam Islam ada yang namanya hukum kisos. Surat Al-Baqarah 178, 179, surat Al-Baqarah 194, surat 5 ayat 45 hukum kisos. Ya, misalnya kita mencuri, kita menyakiti orang itu, minta maaf. Dan itu sudah dibuktikan sama Rasulullah sebelum meninggal. Ada nggak yang pernah aku sakitin? Ada. Yang jawab, kenapa kamu disakitin? Waktu keadaan apa kamu disakitin? Waktu saya di dalam perang Uhud, saya kepecut sama Anda ya Rasulullah. Kepecut begitu, dalam keadaan apa kamu terpecut? Dalam keadaan saya nggak pakai baju. Rasulullah aja minta supaya itu jangan jadi hisab dia. Orang yang begitu mulia dijamin Allah masih minta. Itu dosa sama manusia. Ya, makanya waktu dibuka bajunya Rasulullah dipeluk. Ya, nggak jadi dipecut. Kalau aku ingin memeluk supaya nggak ada api neraka yang bisa menyentuh aku.
Makanya Rasulullah bilang, kalau kamu mau contoh penduduk surga, contohlah dia ini. Ya. Jadi seluruh perbuatan baik itu nggak ada. Justru kita disitulah di orang-orang yang serba buruk itu kita menjadi suatu sinar cahaya, bisa menyinari orang-orang yang buruk di situ. Rasulullah itu dulu waktu menerangkan mensiarkan agama Islam itu di antara orang buruk. Ada perjinahan, ada riba, ada bunuh-membunuh, anak perempuan dibunuh. Tapi bisa bersinar. Nggak ada alasan. Karena Allah semua. Ya, minta sama Allah. Nggak ada alasan. Sekarang ini nggak ada alasan. Mau nggak kita menuju ke sana itu aja? Ya, oke, udah cukup waktunya. Terima kasih banyak Dr. Kurnia. Jadi kita sekali lagi, marilah kita mantapkan diri kita sekali lagi untuk secara kafah, secara samina wa atona, secara istiqomah. Jangan ada rasa susah, ya, ada rasa menunda-nunda, karena kita tidak tahu waktu itu kapan akan menjadi kita. Ya, contohnya, kita, saya mau jalan-jalan, jalan-jalan menuju mati. Ya, kalau dia insaf, dia ingin dalam menuju matinya itu, insya Allah dosa-dosa yang selama itu dia jalankan, insya Allah dikabulin sama Allah. Ya Allah, ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bertobat, sama seperti kita berdoa waktu setelah wudu, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad ali minat tawbina wa jani minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu membersihkan diriku dan jadikan aku orang yang selalu bertobat. Insyaallah kita dengan seperti itu dan kita niatkan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah kita akan selamat di dalam dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok Kurnia.